Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah model jaringan saraf tiruan. Untuk video ini yaitu mengenai materi perseptron yang part kedua ya. Nah, part kedua itu adalah mengenai algoritma. Di sini kalian harus memang benar-benar bersabar dalam melihat langkah-langkah yang ada pada perseptron ya. Karena memang sudah dengar algoritma saja biasanya sudah pada kabur ya. Insya Allah dengan saya menjelaskan nanti step by stepnya sudah kelihatan dan bagaimana cara berpikirnya, bagaimana menghitungnya ya. Step ke-0 itu kita perlu inisialisasi bobot, kemudian tentukan nilai learning rate-nya, di mana alfa itu adalah learning rate ya. Dia bernilai antara 0 sampai dengan sama dengan 1 ya. Dan juga nilai theta. Nah, nilai theta ini nanti digunanya untuk di fungsi aktivasi. Nah, untuk mempermudah di buku yang saya baca tadi, ini lebih ke yang bukunya Fundamental of Neural Network, itu semua bobotnya disamadangkan 0 dulu untuk inisialisasinya. Kemudian nilai learning rate-nya adalah 1, kemudian tetanya, kalau di sini ini adalah yang sudah benar, di mana dia pecah menjadi 3, yaitu plus 1, 0 maupun minus 1. Nah, misalkan kalau tetanya itu 0, secara otomatis dari minus 0 ke 0 kan nggak ada sudahan. Berarti untuk yang deretan ini bisa dihapus, dan 0 boleh masuk ke yang plus 1, seperti itu. Nah, tapi nanti untuk contohnya, tetanya kita definisikan sedemikian sehingga nanti ada yang bernilai 0 ya, yaitu antara minus 0,2 sampai dengan 0,2. Jadi nilai tetanya adalah 0,2. Kita lanjut ya, step yang pertama, jika kondisi stop adalah false, maka lakukan step 2 sampai yang keempat. Lah, kondisi stop yang false itu yang seperti apa? Itu ada di step 4. Jadi, nanti di step 4 itu ada hubungannya dengan yang step 1. Nah, kondisi stop itu jika ada perubahan, ya, jika tidak ada perubahan maka akan berhenti. Siapa yang berubah? Nilai dari W-nya. Jadi kalau nilai W-nya tidak ada yang berubah untuk semuanya dan sudah memenuhi berarti dia bisa berhenti ya. Kalau masih belum berhenti berarti kita langsung hitung lagi untuk step 2 dan 3 dan seterusnya ya. Nah, step keduanya adalah menghitung nilai neuron output dengan rumus Diotopi. Jadi ini adalah nilai prediksinya plus 1 jika jumlahan dari XI, WI itu lebih besar daripada theta. 0 jika nilai jumlahannya tadi dari minus theta sampai dengan theta. Y-nya akan bernilai minus 1 jika jumlahannya kurang dari minus theta. Kemudian kita akan melakukan update bobot untuk step ketiganya. Jika Y atau yang nilai aslinya itu tidak sama dengan prediksinya, maka kita menghitung bobot barunya dengan rumus bobot lama ditambah alpha learning rate dikalikan nilai dari Y yang asli dikalikan dengan nilai XI-nya. Kemudian kalau misalkan sudah sama, berarti yang lama itu bisa dibuat untuk yang baru. Baru kita ke kondisi stop ya. Jika tidak ada perubahan maka berhenti. Kalau masih ada perubahan pada bobotnya, itu berarti harus melakukan step yang kedua kembali. Berikut ini adalah contohnya. Jadi memang untuk yang perseptron ini yang paling basic adalah untuk kasus logika. Di mana kasus logika itu kita tahu ada true and false. True itu bernilai 1, false itu bernilai 0. Nah, untuk Y-nya, kalau misalkan kita 1 dan 0 juga, itu akan mengurangi yang informasi-informasi 0 seperti yang tadi ya, seperti di sini. Jadi nanti Y-nya itu semuanya kalau kayak 1 dan 0 berarti
minus satunya nggak ada. Kalau memang kalian inginnya 1 dan 0, boleh. Ya, yang di tengah itu dihilangkan, kemudian yang atas itu tetanya adalah 0. Jadi masukkan yang ini, tetanya 0, ini ada sama dengannya. Kemudian ini, ini tidak ada sama dengannya, ini masuk 0 ya. 0 itu semua yang hasil jumlahannya kurang dari sama dengan 0. Itu boleh digunakan seperti itu. Akan tetapi di sini saya akan mencontohkan biar contohnya agak rumit ya. Berarti y-nya untuk yang false adalah minus 1. Kemudian di sini sebenarnya kita sudah tahu fungsi n ya. N itu kan kalau misalkan sudah ada yang false, berarti nanti nilainya adalah false. Oleh karena itu ini x2-nya 0, berarti y-nya adalah false atau minus 1. X1-nya ada yang 0, berarti y-nya adalah minus 1. Kemudian dua-duanya 0 tetap false ya. Kemudian kalau 1 di X1 dan X2 berarti y-nya 1, yaitu true. Nah, di inisialisasi di sini ada iterasi, ada step. Jangan sampai bingung, nanti ada satu lagi, line atau pengamatan ke ya. Ini kita iterasi ke 0, jadi inisialisasi iterasinya kita anggap saja 0. Untuk bobotnya, karena kita tahu ada X1 dan X2, nanti kita ketambahan X0, berarti mulai W0, W1, W2 itu kita inisialisasi atau kita set 0 terlebih dahulu. Learning rate kita tetapkan ya, bukan dioptimasi untuk alfa sama tetanya. Theta pun juga kita tetapkan 0,2. Kalau learning rate-nya kita tetapkan 1. Kemudian kita masuk ke step pertama. Jika kondisi stop berarti adalah false, maka lakukan step 2 sampai step keempat. Karena kita memang adalah masih yang pertama kali masuk, berarti kita harus masuk atau kita coba nanti dihitung, silakan dihitung nanti ada perubahan bobot atau enggak, atau langsung aja masuk ke step 2. Jadi kalau menurut saya memang lanjut aja karena kita masih iterasi 0. Kalau sudah masuk ke yang step berikutnya, berarti nanti di iterasi 1 ya. Di sini itu ada tulisan W0, W1, W2 sama 0. Ini adalah dari yang iterasi berikut sebelumnya. Biar kita tidak lupa bahwa nilai bobot sebelumnya adalah semuanya 0 ya. Alfa sama theta tidak akan saya taruh sini biar tidak bingung manakah yang dioptimasi dan manakah yang harus ditetapkan. Oke. Kemudian di step kedua adalah menghitung nilai neuron output. Nah, perhitungannya di sini adalah untuk setiap baris ya. Datanya sini ini sudah saya tambah X0 di mana isinya adalah satu semua dan di sini kita bisa tahu, kita bisa hitung jumlahan dari XI WI mulai dari sini berarti 0 W0 dikalikan X0, 0 kali 1 0. Kemudian W1 0, X1-nya 1 berarti dikalikan 0. Kemudian W2-nya juga 0 berarti dikalikan dengan X2, hasilnya pun 0. Berarti 0 kan? Baru 0 di sini kita masukkan yang fungsi ini. Karena kita tahu tetanya adalah 0,2, berarti 0 itu terletak pada yang di tengah. Dari minus 0,2 sampai 0,2. Itu mengandung angka 0. Berarti nanti nilai y-nya adalah 0. Seperti itu. Oleh karena itu, di sini y-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita langsung step ketiga. Di step ketiga dan step keempat ini masih dari line 1 ya, atau dari baris yang pertama. Nah, kita lihat bahwa y-nya adalah 0. Sedangkan untuk y asli itu adalah 1. Berarti tidak sama. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini ya. WI baru sama dengan WI lama plus alfa kali y kali XI. Berarti kita tulis dulu biar enak, ini kita ganti indeks 0, 1, 2. Begitu pula untuk yang di sebelah sini. Ini pun juga yang berubah cuman X-nya saja. Nah, untuk W0 lama, 1 lama, 2 lama, kita lihat dari sini, berarti ini semua 0 semua. Kemudian alfa tetap untuk semuanya yaitu 1. Y-nya ini adalah nilai Y di sini.
Y dari line yang pertama, ya. Itu masuk di sini. Nah, 1 itu masukkan di sini ya. Nah, itu berlaku untuk semuanya, baik untuk yang di sini, untuk yang W0 maupun W1 dan W2, itu sama saja. Baru nanti X0-nya sesuaikan, ini punyanya X0. X0-nya adalah 1, makanya di sini 1. Jadi X1-nya 1 dan X2-nya 1, oleh karena itu di sini 1 sama 1. Barulah kita hitung ya. Baru kita hitung di sini 0 tambah 1 berarti hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya pun juga 1. Dan kita lihat ini kan yang sebelum ya, ini yang lama. Ini yang baru, berarti terdapat perubahan ya. Karena ada perubahan, maka akan kembali ke step 2. Step 2 ini dia tidak menambah iterasi, tapi kita lanjut ke baris berikutnya. Nah, seperti ini. Dimana yang ini adalah dari line pertama ya. Dari line pertama. 1. Nah, kita hitung kembali nilai jumlahan X I, Y, I-nya. 1 dikalikan 1, 1, 1 dikalikan 1, 1, 1 dikalikan 0 ya, itu adalah 0. Oleh karena itu jumlahannya adalah 2 dan Y topinya kalau misalkan 2 berarti dia lebih besar dari 0,2. Yang artinya nanti Y topinya adalah 1. Nah, kita lihat untuk step ketiga, Y antara Y asli minus 1 dan Y taksirannya adalah 1. Berarti berbeda. Oleh karena itu kita masuk ke yang rumus yang sama dengan tadi ya. Nah, di sini juga masih mengacu pada line yang kedua. Kita tulis lagi, kemudian W0 sama W1 sama W2 lamanya sesuaikan yaitu 1. Kita masukkan alfanya selalu tetap yaitu 1. Y-nya itu adalah ini, minus 1. Untuk semuanya. Minus 1 semua. Dan X0, X1, X2-nya 110. Berarti di sini 110. Oleh karena itu baru dihitung. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, dikurangi 0 ya ini, berarti hasilnya adalah 1. Oleh karena itu, di sini 001 yang awalnya adalah 1 semua, berarti masih terdapat perubahan. Oleh karena itu, lanjut ke line berikutnya, yaitu line ketiga. Nah, di line ketiga, ini dari line yang ke 2 ya. Line kedua. Jadi, tulis lagi biar nggak lupa. 1 dikalikan 0 hasilnya 0, 0 dikalikan 0, 0, 1 dikalikan 1, 1. Berarti di sini jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 1 berarti dia lebih besar daripada 0,25. Berarti nanti Y topinya adalah 1 ya. Baru kita bandingkan Y topi dengan Y-nya. Ternyata berbeda. Karena berbeda kita menggunakan rumus yang WI baru sama dengan WI lama ditambah alfa Y dikalikan XI. Sama dengan cara sebelumnya, Y-nya pun hanya yang berbeda di sini aja ya. Nah, ini untuk 001 sesuai yang ada di sini, yang lama untuk line kedua. Kemudian nilai X-nya itu adalah 101. 101. Barulah kita hitung. 0 dikurangi 1 berarti minus 1. 0 ini ada dikali 0 ya. 0 plus 0 berarti 0. 1 dikurangi 1 adalah 0. Dari awalnya 0, 0, 1 menjadi minus 1, 0, 0. Berarti terjadi perubahan. Kita hitung lagi untuk yang line keempat ya. Ini dari line ketiga. Ya, kemudian kita hitung lagi 1 dikalikan minus 1 yaitu minus 1. 0 dikalikan 0 adalah 0.
0 dikalikan 0 adalah 0. Berarti jumlahannya adalah minus 1. Minus 1 berarti dia kurang dari minus 0,2. Ya, 0,2 itu adalah theta. Saya ingatkan lagi. Oleh karena itu berarti Y topinya adalah minus 1. Di sini kelihatan bahwa minus 1 itu sudah sama, ya kan? Antara Y topi dengan Y. Berarti WI baru itu sama dengan WI lama. Sehingga bobot barunya masih tetap minus 1, kosong, dan juga kosong. Nah, karena iterasi tadi yang di iterasi 1, sorry ini salah ya, yang betul adalah 1. Ya, di iterasi 1 sudahan. Untuk line 1 sampai dengan 3, maka masih ada yang berubah. Istilahnya minus 1 ini harus dibuktikan untuk semua lainnya juga kembali. Oleh karena itu, berarti kita mengulangi lagi untuk yang line 1 dengan bobot yang baru, yaitu W0-nya adalah minus 1, W1-nya adalah 0, dan W2-nya adalah 0. Seperti itu sampai terus seterusnya. Nanti untuk iterasi kedua, line 1 dihitung. Nanti kalau berubah berarti harus ke line 2. Kalau tidak berubah, tetap harus ke line 2. Jadi nanti dia harus berhenti ketika pada iterasi tersebut ya hasil baru misalkan ini iterasi yang terakhir yaitu iterasi ke-9. Iterasi ke-9 diperoleh misalkan ini ya, ini sudah betul gitu. Minus 1, 0 sama 0. Berarti nanti dimasukkan lagi ke yang line pertama. Line pertama, oh tidak berubah, oke. Line kedua tidak berubah, oke. Line ketiga tidak berubah, oke. Line keempat tidak berubah, oke. Berarti stop. Itu adalah hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kasus ini, itu iterasinya sampai dengan 10 dan diperoleh W0-nya adalah minus 4, W1-nya adalah 2, dan W3-nya adalah 3. Sehingga kita dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Y itu akan bernilai positif untuk semua titik yang bisa memenuhi rumus ini. Rumus ini dapat dari mana? Ini adalah W0. Ya, W0 adalah minus 4 dikalikan, masih ingat X0 adalah isinya 1. Oleh karena itu, min 4 kalikan 1 kali satunya nggak usah dilihatkan, nggak apa-apa. Jadi minus 4 plus 2 itu adalah W1 dikalikan X1 plus 3 itu adalah punyanya W2 dikalikan X2. Karena dia bernilai positif, berarti harus lebih besar daripada 0,2. Ini adalah theta. Ya, kemudian dari sini itu juga kita bisa tahu bahwa dia ada garis pembatas antara yang positif dan yang negatif ya. Untuk yang positif ini pembatasannya adalah minus 4 kita sama dengankan 0. Jadi di sini disama dengankan 0, berarti nanti bisa juga yang ini saya pindah ruaskan dulu. Pindah ruas ke sini ya. Jadi sisa 3 kali X2 sama dengan 0,2. Ini pindah berarti ganti positif, pindah ruas jadi negatif. Seperti itu. 0,2-nya saya buat pecahan yaitu 2/10. Kalau misalkan dibuat 1/5 boleh, tapi nanti juga pasti bingung. Lebih enak kalau saya memang masih ada puluh-puluhan, kasih puluh-puluhan aja walaupun lebih besar. Jadi di sini 2/10 berarti 4, karena 4 ini tidak ada embel-embel X1 ataupun X2, berarti bisa langsung digunakan, yaitu dia dikalikan 10 juga biar bisa ditambah dengan 2, yaitu hasilnya 40. Jadi di sini 0,2 itu adalah 2/10 ditambah 4 itu adalah 40/10. Min 2 X1-nya tetap. Di sini hasilnya adalah 42/10. Baru saya kecilkan. Bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 21/5. Kemudian 3 ini dibagi di sini. Jadi 21/5 dibagi, karena ini dikali pindah ruas jadi bagi ya. Dibagi 3. Berarti ini atasnya 1. Ini bisa dicoret ya. Hasilnya ini adalah 7. Bukan hanya 3 di sini saja, tapi ini pun 2/3. Seperti itu. Berarti
X2 garis pembatasnya untuk yang Y bernilai positif adalah X2 sama dengan 7/5 min 2/3 X1. Kemudian untuk yang Y bernilai negatif itu untuk semua titik yang bisa memenuhi ini, di mana kita tahu ini adalah kurang dari karena dia negatif minus nilai dari tetanya. Tetanya adalah 0,2. Seperti itu. Baru nanti dengan cara yang sama dengan seperti ini ya, ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Karena apa? Di sini adalah 0,2, sedangkan di sini adalah minus 0,2. Dan hasilnya adalah X2 sama dengan 19/15 dikurangi 2/3 X1. Sekian dulu untuk part yang kedua. Jangan lupa untuk like ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pertemuan berikutnya, part berikutnya ya.